Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Jaya, NIM 19104111121, yaitu membuat proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing terhadap Kinerja Organisasi pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulia Bondowoso. Selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang masalah. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, peorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Manajemen sumber daya manusia menangani sumber daya manusia yaitu orang yang siap, bersedia, dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders. Pesatnya pembangunan pada era reformasi saat ini lebih terdorong untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Hal ini menggambarkan bahwa sumber daya manusia menjadi salah satu urgensi dalam pembangunan nasional. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang-orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangannya, dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Koperasi ini menghadapi persoalan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kebanyakan sumber daya manusia koperasi yang berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen seadanya. Kualitas sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh secara bersama kualitas sumber daya manusia dan daya saing terhadap kinerja koperasi karya mulia. Yang kedua, bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja koperasi karya mulia. Yang ketiga, bagaimana pengaruh daya saing terhadap kinerja koperasi karya mulia. Kemudian, tujuan penelitian itu mengetahui pengaruh secara bersama kualitas sumber daya manusia dan daya saing terhadap kinerja koperasi simpan pinjam karya mulia. Kedua, mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja koperasi simpan pinjam karya mulia. Dan kemudian yang terakhir, mengetahui pengaruh daya saing terhadap kinerja koperasi simpan pinjam karya mulia. Manfaat penelitian yang terakhir di bab 1 untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah kinerja koperasi simpan pinjam karya mulia. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan teoritis. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen yang meliputi antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan lain-lain. Sumber daya manusia menangani sumber daya manusia yaitu orang yang siap, bersedia, dan mampu memberi kontribusi terhadap tujuan stakeholders. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya, pengalaman atau kematangan, dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Yang ketiga, daya saing. Daya saing merupakan fungsi operasi yang tidak saja berorientasi ke dalam tetapi juga keluar, yakni merespon pasar sasaran usahanya dengan proaktif. Yang terakhir, kinerja organisasi. Kinerja organisasi didefinisikan sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Kemudian penelitian terdahulu itu Riawan 2016, pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi dengan Simda pada SKPD Kabupaten Bondowoso. Dengan Simda pada SKPD Kabupaten Buton Utara. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah. Yang kedua, Sisno-Ryoko 2012, studi penentu daya saing terhadap investasi pada industri mebel di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan variabel daya saing berpengaruh signifikan terhadap investasi. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas produk, peningkatan tenaga ahli atau yang berpengalaman, peningkatan efisiensi proses produksi, dan peningkatan jangkauan pemasaran. Yang ketiga, dari Boge Triatmanto 2011, peningkatan kinerja organisasi melalui pemberdayaan sumber daya manusia dan perubahan organisasi, studi pada industri jasa di Jawa Timur. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari variabel pemberdayaan sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kemudian kerangka berpikir. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia dan daya saing tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulai Bondowoso. Yang kedua, kualitas sumber daya dan daya saing memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulia Bondowoso. Kualitas sumber daya manusia memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulia Bondowoso. Kualitas sumber daya manusia tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulia Bondowoso. Daya saing tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulia Bondowoso. Yang terakhir, daya saing tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kinerja koperasi karya mulia Bondowoso. Selanjutnya, bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antar variabel bebas. Independen variabel yaitu kualitas sumber daya manusia dan daya saing dengan variabel terikat, yaitu kinerja organisasi pada koperasi karya mulia Bondowoso. Tempat dan waktu diadakannya penelitian ini adalah kantor koperasi simpan pinjam karya mulia Bondowoso. Waktu dilaksanakan penelitian pada bulan November sampai dengan Desember 2021. Yang ketiga, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan koperasi karya mulia Bondowoso yang berjumlah 32 karyawan. Mendefinisikan sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi koperasi karya mulia Bondowoso dijadikan sampel. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer diperoleh dari angket atau daftar pernyataan tertulis yang akan dijawab responden. Dalam hal ini, koperasi karya mulia Bondowoso yang menjadi sampel penelitian. Metode analis. Analis uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil analisis yang dilakukan terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Kedua, analis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen apakah positif atau negatif. Untuk memprediksi nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian, pengujian hipotesis. Uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama simultan variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.